Halo teman-teman, kami dari Saras 008. Di video kali ini kami akan menunjukkan beberapa karya-karya kami visual branding dengan objek Studio Alam Gamplong. Nah, kali ini kalian akan ditemani beberapa sahabat Saras 008. Yang pertama adalah saya sendiri, Saraswati, tapi dipanggil JO yang sangat cantik menggelegar di dunia akhirat maupun di dunia nyata. Kalau saya, Linda yang penuh dengan positivity. Saya Josie yang selalu bikin happy. Kalau saya, Ade yang riang gembira. Nah, Studio Alam Gamplong itu sendiri terletak di Desa Gamplong, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Kalian tahu nggak sih bahwa Studio Alam Gamplong itu sendiri perwujudan cita-cita dari sutradara Hanung Bramantyo untuk membuat pesantren film, tempat belajar film gitu. Bukan. Studio Alam Gamplong itu sendiri merupakan destinasi wisata yang dibangun pada akhir 2017. Pada awalnya sih Studio Alam Gamplong ini dibangun untuk keperluan syuting Sultan Agung. Namun setelah syuting itu selesai, tempat ini dihibahkan ke pemerintahan Kabupaten Sleman oleh Hanung Bramantyo. Oh gitu ya Jo, aku jadi gak sabar jalan-jalan ke sana lagi dan rekamin kamu selfie. Nah, berasal dari niat buat menambahkan citra wisata edukasi pada brand Studio Alam Gamplong, ini dia solusi yang kami coba uraikan biar hati plong. Nah, ini ada rencana utama kami buat menambahkan citra wisata perfilman edukatif tadi. Biar pesannya sampai, kami mau ngenalin set film yang ada di Gamplong, nyusun trivia, ngumpulin quotes, share rekomendasi film, dan bikin ambien media. Nah, ada sejarah Gamplong yang mau kami angkat. Nanti di infografis bakal ada cerita dari sudut pandang sebuah kereta loh. Iya, kereta. Penasaran kan? Ikutin video ini sampai tuntas ya. Terus selain itu, cerita yang ingin kami bangun juga kami terapkan pada corporate identity kayak maskot, logo, seragam, dan video ads. Naik kereta ke Surabaya, ayo Josie jelasin konsepnya. Naik kereta ke Shibuya, saya jelasin ya. Konsep visual kami dilandasi dengan gaya vintage yang terkenal menggunakan outline, dan palet warna yang digunakan pun masih memiliki kesan vintage dan retro. Sedangkan untuk konsep verbal kami sendiri, karena target audiens kami adalah generasi Z dan generasi milenial, maka penggunaan bahasa kami pun cenderung tidak baku dan tidak kaku, serta penambahan unsur jenaka agar orang-orang pada suka dan senang. Bener Josie, aku setuju. Nah, sekarang logo. Dalam logo, kami menggabungkan roh film yang menyimbolkan dunia perfilman dengan huruf G Gamplong. Selain itu, kami juga memasukkan versi kalem Willem yang aslinya banyak tingkah, biar logonya menggugah. Sistem grid kami pakai, biar logo kelihatan gitu-gitu aja, alias nggak berubah nanti-nantinya. Area aman kami terapkan buat mastiin nggak ada objek visual lain yang asal senggol-senggolan. Maksudnya apa tuh? Maksudnya biar logonya jelas dan orang-orang yang melihat hatinya puas. Nah, kemudian berikut ukuran minimum logo Gamplong. Logo nggak boleh lebih kecil dari 2,9 cm kali 2,3 cm. Itu kira-kira segini nih. Lebih kecil dari itu malahan. Kayak logonya bakalan dikira upil merah berdarah gitu. Nah, buat warnanya kami pakai warna merah medium karmin yang biasanya kami pakai dulu di semester 1 pas nirmana. Kuningnya kita pakai brandy punch, yaitu kuning kunyit. Kalau teman-teman masih ingat, kedua warna itu termasuk di warna panas. Nah, warna panas ngasih kesan yang hangat, energik, dan bersemangat. Yeay! Tipografi menggunakan 3 font, yaitu Muara Demo, Sekegure, dan Futura. Muara Demo digunakan untuk keperluan judul, Sekegure digunakan untuk keperluan subjudul. Lalu untuk Futura digunakan untuk body copy. Soal sifat warna yang kamu jelasin tadi deh, menurutku match banget sih sama energiku. Warnanya buat tempat wisata kayak Gamplong yang energinya positif. Nah, untuk maskotnya, kami memilih sebuah tram klasik non-ikonik. Tram ini juga digunakan sebagai properti syuting Bumi Manusia. Saat pertama kali lihat, kami langsung jatuh hati akan pesonanya. Dan gagahnya, dia datang dan ngenalin diri sebagai alat transportasi yang banyak digemari di Studio Alam Gamplong ini. Setelah berkenalan, kekaguman kami semakin menjadi-jadi. Akhirnya, kami adopsi tram ini menjadi maskot dan kami beri nama Willem.
Dia baik hati, suka membantu, edukatif, menghibur wisatawan karena menurutnya dia adalah happy virus yang selalu membawa kebahagiaan buat orang sekitar. Tapi benar sih, karena itu yang aku rasain juga. Karena Willem suka menghibur orang, makanya penampilannya cute kayak badut. Dan juga ada popcorn di atasnya, karena Willem ingin mengajak kalian nonton film. Aku suka banget sama Willem. Tapi sayang banget sih, itu popcorn gak bisa dimakan. Sekarang orang-orang pada gak nyasar dan malah muter-muter sampai kelaparan. Tau gak kenapa? Karena kami membuat map dengan ukuran yang lebar, dengan gaya vintage dan pemilihan warna mengikuti konsep awal kami. Map ini kami pasang di beberapa titik, seperti gerbang masuk, titik tengah studio Alam Gamplong, dan lain sebagainya. Jadi pengunjung bisa happy, bukannya marah-marah karena buta arah. Nah, kami juga membuat sound system. Tau gak kenapa? Kalau map kan biar orang-orang nggak marah-marah sampai kelaparan. Nah, kalau sound system bisa memudahkan kita saat lapar, nggak jadi baper. Karena kita bisa menemukan food corner atau cafe dengan secara mudah. Sound system ini kami pasang tepat di lokasi-lokasi tersebut agar pengunjung tidak buta arah, tidak salah tempat untuk mengunjungi tempat-tempat yang mereka inginkan. Pola yang mirip tercipta satu dari kesatuan, sedangkan pemilihan warna mengikuti konsep awal yang vintage. Nah, sound system kami ada dua macam, yaitu sound system utama dan sound system pendukung. Pakaian pria, kemeja, rompi, dasi kupu-kupu, celana, sepatu, face shield, lalu masker. Pakaian wanita, kemeja, celana kodok, topi baret, pin gamplong, sepatu, face shield, dan juga masker. Mengapa pakaian pria dan wanita terinspirasi dari pakaian kelas pekerja pada tahun 1920 hingga 1930-an? Eits, kami nggak cuma bikin gambar doang loh. Biar pekerja nggak gerah, terus hatinya resah, kemeja ini dibuat dari bahan katun supaya adem, seperti embun. Pada seragam pria, logo ditempelin di bagian rompi. Di seragam wanita, logonya ada di topi. Terus, berhubung wayai masa pandemik, protokol kesehatan pastilah kami terapkan. Di seragam dengan tambahan face shield dan masker yang dikasih bordir logo. Logo apa? Kenapa bertanya? Tentunya ya logo Gamplong. Infografis ini bakal jelasin timeline sejarah Gamplong yang bakal dijelasin dengan gamblang. Bukan cuma itu aja, di infografis ini kami juga bakal ngasih tahu film-film mana aja yang pernah syuting di sana. Ada beberapa jenis konten yang kami rancang. Pertama, ada sekedar menginfokan. Rubrik ini memuat info-info menarik dan menggelitik tentang hal-hal seputar Gamplong. Saya ambil contoh fakta canggih tentang Iqbal misalnya. Lihat poin kedua, waktu masih anggota boyband, ternyata Iqbal itu suka jerengin mata dan kalau lihat orang jatuh suka bilang cacingan. Menarik ya? Konten yang kedua ada rekomendasi film sejarah dan romantis. Film sejarah tentu dipilih karena kesan Gamplong sendiri yaitu memiliki kesan edukatif. Sedangkan untuk rekomendasi film romantis bertujuan agar kesan fun-nya juga nggak ketinggalan. Oh iya, sosial media yang dimaksud adalah Instagram yang basisnya gambar ya, dan umum digunakan oleh target audiens kami. Terus jadwal uploadnya juga setiap hari, tapi khusus untuk rekomendasi film, waktu postingannya itu jadi setiap malam minggu ya, untuk menemani anak muda yang di rumah aja seperti kalian. Maksud kamu nyindir aku kan Josie? Daripada mikirin sindiran Josie, langsung aja kita ke Ambien Media yuk. Untuk Ambien Media, set sutradara menjadi pilihan, biar orang-orang bisa merasakan bagaimana menjadi sutradara. Di situ ditempatin TV yang bakal nayangin video ads Gamplong. Tapi jangan sampai bengong, karena pada bagian terakhir bakal nampilin barcode. Barcode ini bisa ngehubungin kita ke sosial media Gamplong. Lalu, karena target kami adalah Gen Z dan generasi milenial, penempatan di mall bakal sangat tepat. Mengingat sasaran kami banyak yang nongkrong di sana. Always stay at home kayak kura-kura. Ayo Josie, lanjutkan berbicara. Oke, saya bakal menutup karya ini dengan merchandise. Bakal ada 4 jenis merchandise yang akan kami siapkan buat para pengunjung Gamplong tentunya. Yang pertama, ada stiker yang berisi tebak-tebakan, gombalan-gombalan, dan lawakan-lawakan lucu.
Yang kedua itu ada kaos ciamik yang isinya William kesayangan kita. Yang ketiga ada strap kamera yang kece abis nih. Ilustrasinya terinspirasi dari penampilan topi yang kebetulan kami dapatin dalam setiap film yang dibuat di Gamplong. Yang keempat nih ada masker doodle. Gambarnya itu berisikan objek-objek yang ada di studio ini. Dijamin kalian yang memakainya bakal terlihat lebih keren dan artsy tentunya. Nah, setelah ini kami akan memperlihatkan apa saja sih yang ada di studio Alam Gamplong dan kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan di sana. Kepo nggak? Langsung aja ya, check it out. Selamat datang di studio Alam Gamplong. Jangan lupa untuk cuci tangan. Dan cek suhu sebelum masuk. Di Gamplong, kita bisa melakukan berbagai hal. Seperti selfie, dan selfie. Bahkan cuma sekedar bercanda dan menikmati suasana sambil mempelajari hal baru. Seperti melihat barang-barang vintage dan mengenal set film yang ada di sana. Studio Alam Gamplong memiliki tram yang sangat ikonik. Habibie Ainun 3, Mbak, saya sudah di depan ya. Ya bener ya Pak, saya habis ini ke bawah. Sultan Agung, Bumi Manusia, dan Gatot Kaca. Kalian datang, kami pun senang. Akhir kata, makan geprek di persimpangan. Makan romantis sepiring berdua. Terima kasih Sobat Saras 008. Semoga sehat dan waras semua. Bye, keep smile.